Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Heni Kusrini, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Brebes, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 Universitas Pancasakti Tegal. Untuk PPL siklus 1 ini, saya memberikan materi tentang menulis laporan hasil observasi. Dari materi yang saya sampaikan, diharapkan siswa dapat menulis teks laporan hasil observasi dengan benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Cangkupan, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. SMP Negeri 3 Brebes bisa. Selamat pagi ya. Udah mulai untuk pembelajaran hari ini. Nanti sebelum materi pembelajaran Bu Eni sampaikan, silakan ketua kelas untuk memimpin doa amal, silakan. Siap, berdoa, mulai. Terima kasih pada ketua kelas yang sudah memimpin doa bersama ya. Untuk selanjutnya nanti untuk pembelajaran kali ini itu tentang tujuan menulis laporan hasil observasi. Tapi sebelumnya Bu Eni ingin mengecek kehadiran kalian hari ini. Coba kalian lihat temannya, sampingnya, belakang, depan. Apa ada yang nggak berangkat atau nggak hadir hari ini? Oh, ada. Siapa? Sama? Sama Agus ya. Kenapa mereka nggak berangkat? Oh, sakit ya. Memang untuk
mulai bulan Desember ini ya, cuaca kan sudah mulai memasuki musim penghujan. Jadi kalian harus sudah pinter pandai menjaga kesehatan dan juga harus bisa menerapkan pola hidup yang benar. Ya, jadi kalian makannya jangan sampai terlambat, jangan makanan yang mengandung micin ya, pewarna, itu tidak bagus untuk pertumbuhan dan kecerdasan otak kalian. Ya, biar kalian itu selalu fresh, selalu sehat dan fit. Jadinya selalu bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, untuk pelajaran kali ini seperti yang Beni sampaikan tadi tentang cara menulis laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah mendapatkan materi, coba siapa yang tahu sebelumnya materi apa yang udah Beni sampaikan? Kalimat definisi, Bu. Oh ya, kalimat definisi. Terus apa lagi? Siapa? Apa lagi? Ya, terus apa lagi? Oh iya, itu ya yang sudah pernah kalian terima waktu pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bu ini akan menyampaikan materi tentang menulis laporan hasil observasi. Nah, sebelum masuk materi, silakan kalian coba berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila, karena Bu ini ingin menanamkan jiwa nasionalisme kalian, kecintaan kalian kepada bangsa dan negara. Coba silakan kalian berdiri dulu. Dalam hitungan 3 dimulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk, tepuk tangan. Bu ini harapkan kalian ini kan jiwa-jiwa penerus ya. Ya, kalian itu harus punya jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Karena apa? Bu ini melihat adanya era digital yang sudah berkembang saat ini, anak-anaknya jiwa nasionalismenya itu sudah merosot jauh di bawah zaman dahulu. Karena kalian sudah terpengaruh penggunaan apa? HP dengan berbagai aplikasi. Jadi kalian itu jiwa nasionalismenya sudah nggak ada. Kadang disuruh upacara aja kalian harus digerak-gerakan sama Bapak Ibu guru di lapangan, ya apa tidak? Ya. Disuruh siap, posisi siap aja kalian juga masih lenggak-lenggok sambil bercanda sana sini, ya apa tidak? Ya. Masih semangat? Masih. Nah, untuk materi yang akan Beni sampaikan itu tadi tentang apa, Cah? Teks laporan. Ya, menulis teks laporan hasil observasi ya. Tujuan pembelajarannya itu Beni harapkan kalian sudah bisa menulis sebuah teks laporan hasil observasi dengan benar dan baik. Jelas ya? Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini tuh Beni mengharapkan kalian itu sudah pinter, sudah pandai menulis sebuah
teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita masuk ya ke materinya. Nah, sekarang Bu ini tanya dulu, siapa yang tahu apa itu observasi? Oh ya, Nicholas. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat, secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Ya, bagus, itu jawaban dari Nicholas ya. Jadi intinya observasi itu melakukan pengamatan. Mengamati tentang apa? Tentang keadaan atau berbagai hal dari objek yang akan kalian amati. Sampai di sini bisa masuk? Ya, sebelum Beni melangkah ke materi yang selanjutnya. Tadi kalian sudah tahu apa itu observasi. Nah, sekarang apa itu teks laporan hasil observasi ya. Jadi teks laporan hasil observasi itu teks yang berisi penjabaran umum atau laporan yang berupa hasil dari pengamatan. Jadi yang kalian tuliskan itu yang kalian amati. Misalnya si Iza mau mengamati hewan kesayangannya, boleh nggak Bu? Boleh. Kan dia menginginkan pengamatannya di rumah, ya kan? Dan dia ingin mengamati hewan yang dia punya, hewan kesayangan. Misalkan apa Iza hewan kesayangan? Hamster. Waduh, Bu ini aja nggak suka hamster itu. Hamster kan berarti itu yang kayak tikus itu ya. Oh ya, karena Iza menginginkan pengamatannya hewan kesayangan, contohnya hamster. Nah, Iza harus tahu hamster itu merupakan hewan yang bagaimana ya. Terus ciri-ciri hamster itu apa? Memiliki apa? Bulu yang bagaimana? Makanannya apa? Terus tingkah laku kelucuannya itu bagaimana? Itu masuk dalam tes laporan hasil observasi yang merupakan penjabaran laporan dari hasil pengamatan. Misalnya si Okta, Bu, saya mau mengamati hewan juga Bu, saya juga punya hewan kesayangan Bu di rumah. Misalnya Okta ingin mengamati hewan kesayangannya, misalnya kucing ya Okta ya. Dia punya kucing bagus, mungkin kucing Anggora yang setiap kali Okta mau berangkat kucingnya masih lari-lari, masih gelayutan di kaki ya Okta. Pengen ikut sekolah misalkan ya, boleh, itu boleh dijadikan sebuah objek. Misalkan ada, Bu saya ini berangkatnya kan naik Bu, berarti apa ikutnya? Bis kota. Bu saya mau mengamati objeknya bis kota aja Bu, karena saya setiap hari itu berangkatnya menggunakan boleh. Yang penting nanti penjabarannya harus benar-benar yang kamu lihat yang ada di dalam bis kota, atau yang biasa orang Brebes bilangnya apa ya Cah? Ya. Itu sekilas tentang penjabaran nanti membuat teks laporan hasil observasi ya. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi itu nanti ada strukturnya. Coba ada yang ingat gak strukturnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu tentang definisi umum. Nah, definisi umum bagaimana? Yang namanya umum ya tentu pernyataan secara umum dari objek yang kalian amati. Seperti tadi yang Bu ini sampaikan. Misalkan si Aira, dia suka bunga. Bu, saya mau mengamati bunga aja lah Bu. Yang teman-teman hewan, saya mau bunga aja Bu, boleh. Misalkan Aira ingin mengamati bunga mawar. Nah, Aira, bunga mawar itu bagaimana cirinya? Bunga mawar itu cirinya berduri Bu, betul. Ya apa tidak? Ya. Terus tumbuhnya bagaimana Aira? Merambat kan? Iya, merambat ke atas kan? Ya. Terus warnanya bunga mawar ada berapa?
ada warna merah, ada putih, ya kan? Nah, boleh itu. Jadi nanti objeknya untuk pembelajaran yang tugas individu nanti memang objeknya apa yang kamu sukai. Tapi untuk pertemuan ini karena nanti bentuknya kelompok, jadi nanti objeknya berdasarkan apa yang Bu Ini sampaikan saja, ya. Terus struktur yang kedua itu bagian isi, atau bisa disebut apa, Cah? Iya, deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu merupakan bagian yang membahas hal-hal yang sudah sifatnya khusus. Kalau tadi paragraf 1 masih hal-hal yang bersifat umum, tapi kalau deskripsi bagian itu sudah ke hal-hal yang khusus. Berarti nanti sudah mulai, misalkan kucing memiliki kaki 4, terus kukunya tajam, ya kan? Bulunya warnanya apa? Misalnya Okta, matanya bagaimana? Nah, itu sudah masuk ke deskripsi bagian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Enggak ada ya. Berarti apa yang Beni jelaskan masuk ya? Ya, jangan masuk ke telinga kanan nanti keluar telinga kiri. Aduh, hai. Semangat? Harus semangat. Terus yang ketiga itu bagian kesimpulan atau bagian penutup. Bagian penutup ini berarti kalian mengambil simpulan. Apa sih kucing itu? Ya kan, kesimpulannya mawar itu apa? Mawar ternyata bisa dibuat untuk menjadikan jeli makanan ya, bisa untuk pembuat penambah itu, pembuat parfum ya. Itu jadi kesimpulannya itu bisa diambilkan dari manfaat dari bunga mawar. Itu nanti masuk ke bagian kesimpulan. Tadi apa yang Bu Ini sampaikan? Bagian-bagian apa dari teks laporan hasil observasi? Struktur ya, struktur teks laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah menerima materi dari struktur, sekarang ke ciri-ciri kalimat objektif. Kenapa kok masuk ke kalimat objektif, Bu? Kok enggak kalimat yang lain? Nah, misalkan ada yang tanya seperti itu ya. Karena apa? Dalam teks laporan hasil observasi itu menggunakan kalimat objektif. Kalimat objektif itu kalimat yang bagaimana? Coba. Kalimat objektif, kalimat yang tidak dipengaruhi oleh penulis. Tidak dipengaruhi oleh penulis, benar-benar hasil dari pengamatan. Jadi tidak boleh ditambahi, dikurangi pendapat penulis, itu tidak boleh. Karena memang betul-betul harus berdasarkan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi misalkan si Wawan, Bu, saya mau nambahilah laporan hasil observasinya dengan pendapat saya. Misalkan sampah itu merupakan sisa-sisa makanan, misalkan ya, sisa makanan dari apa? Rumah tangga, pabrik, atau yang lainnya. Misalkan saya mau tambahilah, Bu, sampah itu ini. Tidak boleh. Karena apa? Laporan hasil observasi itu berdasarkan kalian mengamati sampah yang akan kalian jadikan sebuah objek. Hasil dari pengamatan. Misalkan kalau sampah itu ada 2 jenisnya, boleh kalau itu, karena bisa
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misalkan sampah ada berapa coba? Misalnya kalau objeknya sampah ada 2, ada berapa jenisnya? Ya, apa aja sih Pak? Iya betul, sampah organik dan sampah anorganik. Misalkan kalau nanti objeknya tentang sampah, ya. Terus yang tadi ya, ciri yang pertama berisi fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Selain itu, misalkan Bu, biar hasil laporan hasil observasi saya itu disebut harus dibuktikan kebenarannya, caranya bagaimana? Kamu ambil saja gambar waktu kalian mengadakan pengamatan. Kamu ambil foto-fotonya. Misalkan kamu mengamati sampah yang di Pantai Randusanga, misalkan ya. Kalian pernah ke Pantai Randusanga tidak? Nah, harus pernah, karena Pantai Randusanga itu objek wisata yang dimiliki Kabupaten Brebes. Semuanya harus pernah ke sana. Kalian sudah tahu kondisi sampah yang ada di pantai itu enggak? Nah, bagaimana enggak keadaannya di sana enggak sampahnya? Iya, berserakan. Terus misalkan apa aja hasil dari apa? Sisa-sisa makanan pengunjung yang tidak dibuang ke tempatnya, atau ada sisa kayu, ya kan? Sisa kayu yang dari pantai terus ikut terbawa arus, akhirnya sampahnya menumpuk. Nah, kamu ambil aja foto itu, jepret, kamu buat dokumentasi, ditambahkan ke laporan hasil observasi. Nah, itu berarti kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Setelah orang yang melihat laporan hasil observasi kamu, oh iya benar. Misalkan bukan orang Brebes kan nggak tahu kondisi Pantai Randusanga. Oh iya benar, ternyata Pantai Randusanga itu kotor, banyak sampah berserakan. Nah, dari situ kan mereka jadi tahu. Itu bisa dibuktikan kebenarannya, masuk ciri yang pertama. Terus ciri yang kedua, tidak boleh dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi seperti yang Bu Ini sampaikan tadi. Karena ini kan hasil pengamatan secara langsung, ya. Jadi penulis tidak boleh menambahkan pendapatnya secara pribadi. Harus benar-benar dari hasil pengamatan. Nah, ciri yang selanjutnya apa? Menyampaikan informasi. Nah, informasi yang bagaimana? Informasi yang sebenarnya dari hasil pengamatan. Misalnya informasi kemarin kalian kan sudah melaksanakan widya wisata ya? Iya, kemana ya? Oh iya, ke Yogyakarta. Objeknya apa saja kemarin? Ada Candi Borobudur, terus museum ya, Museum Mbak Marijan ya kan, yang kalian kemarin naik jeep sampai jerit-jerit molak-malik jeepnya, ya apa tidak? Ya, itu bisa kamu angkat nanti menjadikan sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, nanti berarti judulnya apa Bu? Judulnya gampang, bisa saja objek wisata hasil observasi objek wisata Borobudur, karena kamu sudah pernah mengunjungi. Tapi kalau yang belum pernah mengunjungi, ya nggak tahu Borobudur itu kayak apa, ya tidak. Terus Museum Mbak Marijan kayak apa, nggak tahu karena belum pernah melihat secara langsung. Makanya itu yang namanya teks laporan hasil observasi ya harus pernah kalian lihat. Kamu lihat, amati sebenar-benarnya keadaannya. Nah, dari hasil laporan tadi kamu ya misalkan dibaca orang lain, oh ternyata Borobudur seperti ini ya, ternyata ini isinya candi ya,
ada pusat oleh-olehnya di bawah setelah pintu keluar. Ada pasarnya, ya apa tidak? Yang menjualkan hasil karya masyarakat Magelang, misalnya ada souvenir, ada pernak-pernik khas Borobudur, ya apa tidak? Nah itu bisa masuk ke bagian yang ketiga ya. Yang keempat, tidak menggunakan kata-kata yang subjektif. Kata-kata subjektif itu kata-kata yang memancing emosi. Kata-kata yang memancing emosi seseorang. Seseorang itu bisa marah, bisa senang. Itu nggak boleh dalam teks laporan hasil observasi. Nggak boleh menambahkan itu. Ya. Nah, selanjutnya yang ke berapa? Tadi sampai apa ya? Sampai 4 ya? Tidak menggunakan kata-kata yang subjektif itu tadi yang tidak dipengaruhi oleh pendapat ya. Nah, selanjutnya Winnie ingin menyampaikan tentang ciri-ciri kebahasaan. Untuk ciri-ciri kebahasaan ini nanti Winnie sampaikan secara globalnya aja ya, karena kalian kan kemarin sudah pernah menerima itu apa, persamaan kata yang bisa disebut dengan istilah lain apa persamaan kata? Sinonim. Kalau lawan kata apa berarti? Antonim. Coba siapa yang bisa membuat kalimat dengan menggunakan kata antonim? Coba, antonim kan lawan kata ya. Ya coba Siva. Kalimat menggunakan kata antonim coba. Ya, coba dimasukkan dalam kalimat. Misalkan Aira coba. Aira, kalimat antonim Aira. Antonim, kalimatnya yang bagaimana? Misalkan apa? Tubuh bapak saya, ya, tubuh bapak saya lebih besar dari ibu saya. Kan kata besar ya, dengan antonimnya apa? Kecil. Itu masuk dalam kalimat. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi itu juga ada penggunaan kata antonim. Itu adalah kata yang menggunakan lawan katanya. Misalkan Beni ngasih contoh, di kelas 8 ternyata banyak anak-anak ceweknya yang cantik-cantik dibandingkan kelas 9. Berarti kalau cantik-cantik kelas 9-nya apa? Oh iya, berarti kelas 9-nya jelek-jelek ya. Itu hanya contoh. Misalkan kelas 8 anaknya ternyata rajin-rajin dibandingkan anak kelas 7. Berarti anak kelas 7 bagaimana? Malas sepol. Ternyata kelas 7 males. Itu hanya sekedar contoh. Tapi kalau memang kenyataan ya sudahlah, biarkan. Yang penting kalian tidak malas. Masih semangat? Masih. Halo. Hai. Selanjutnya ada langkah-langkah. Ini yang perlu kalian perhatikan. Karena apa? Kalian nanti membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Kalian harus tahu, ibaratnya kamu itu mau berangkat ke Jakarta mencari pekerjaan. Langkah apa yang harus kamu lakukan sebelum datang ke Jakarta? Kamu harus tahu langkah-langkahnya. Lah kamu ke Jakarta tidak tahu daerahnya, ya apa tidak? Tidak punya sanak saudara, coba. Terus kamu nggak tahu langkah-langkahnya apa yang perlu kamu siapkan dari rumah. Ya, yang pertama satu, kamu harus tahu apa? Kalau mau melamar pekerjaan harus tahu tempat perusahaannya ya. Iya, ini hanya contoh ya, contoh saja. Kamu harus tahu nama perusahaannya, tempatnya di mana. Itu langkah yang pertama, harus tahu. Waduh, perusahaannya saja nggak tahu Pak. Lah sudah nggak tahu alamatnya, kamu baru datang ke Jakarta pertama kali, plongo,
Ya enggak, tidak tahu arah mana, jalur mana, ini mau arah ke jalan apa, ke kota apa, kalian enggak tahu. Itu sama halnya dengan langkah-langkah kalian membuat laporan hasil observasi. Sama halnya kamu seperti melangkah mau berangkat sekolah. Nah, kamu mau berangkat sekolah itu tujuannya apa sih dari rumah? Apa hanya sepenting mangkat? Ya, Dik. Yang penting berangkat, dapat uang dari orang tuanya, terus sampai sekolah nggak tahu tujuannya. Apa mau seperti itu? Enggak ya. Jadi kalian berangkat dari rumah mau ke sekolah, itu langkahnya harus langkah yang pasti. Kamu punya tujuan. Saya tujuannya berangkat sekolah untuk apa? Mencari ilmu. Itu langkahnya yang pertama. Itu tadi contoh. Untuk langkah yang teks laporan hasil observasi, yang pertama kalian harus membuat judul. Judul yang kalian ambil dari objeknya. Ya, misalnya judulnya apa? Misalnya judulnya tentang penumpang bis kota. Misalkan, atau tentang lingkungan sekolah di SMP Negeri 3. Itu boleh seperti itu. Berarti kalau judulnya tentang lingkungan SMP Negeri 3, kalian mau amati apa coba? Dari mana? Kamu mau mengamatinya lingkungan sekolah SMP Negeri 3 mulai dari depan pintu gerbang sampai ke belakang. Di belakang ada apa, Cah? Ada kantin ya. Mulai dari kantin sampai pintu gerbang SMP 3. Apa kamu mengambilnya dari SMP 3 sampai kantin? Nah, itu jika judulnya tentang lingkungan sekolah SMP Negeri 3 Brebes. Bu, saya mau menulis teks laporan hasil observasi. Judulnya apa dulu? Judulnya lingkungan, Bu. Lingkungan apa dulu? Lingkungan kan ada lingkungan di rumah, ya apa tidak? Lingkungan sekitar, ya kan? Lingkungan sungai, yang ada di sungai itu kan ada lingkungannya kan? Bu, saya mau membuat judulnya tentang lingkungan yang ada di SMP Negeri 3. Boleh. Terus yang kamu amati apa? Yang kamu fokuskan? Misalkan sarana dan prasarana, Bu. Oke, boleh. Berarti apa? Mulai dari kantin. Bagaimana kondisi bangunannya? Kan sarana ya. Sarana dan prasarana. Kamu lihat kondisi kantinnya bagaimana? Ternyata jumlah kantinnya ada berapa? SMP Negeri 3 kantinnya ada berapa? 4. Kondisinya bagaimana? Baik-baik. Apa ada yang udah rusak? Ada yang mau ambruk? Baik. Ya, kondisinya semuanya dalam kondisi baik. Misalkan kamu memfokuskan ke sarana dan prasarana, ya. Terus kamu setelah kantin maju lagi ke ruang apa? Ruang ke kelas. Nah, ruang kelas, Bu, yang saya amati mulai dari kelas berapa? Kelas paling belakang, Bu. Kelas paling belakang itu paling burak, Bu. Berarti ruang kelas apa? 8G, Bu. Berarti 8G ke sini, Bu, ke depan. Mulai 8G, 8H, 8I, 8J. Nah, iya kan? Itu kelas paling belakang, Bu. Kelas paling burak itu, Bu. Nah, kamu kondisikan, kamu ceritakan 8G. Kondisi kelasnya bagaimana? Bocor, Bu, paling di belakang bocor kalau hujan banjir. Nah, itu kan bisa. Ya kan? Terus kondisi mejanya bagaimana? Kan sarana dan prasarana kan? Meja kursi ikut apa tidak? Iya. Kursinya yang rusak ada 3, Bu. Karena sering teman-teman itu kalau duduk seenaknya, Bu, buat mainan digiang-giong. Misalkan ya. Nah, terus kursinya berapa yang rusak? Kursinya tadi 3 ya. Sekarang mejanya ada berapa yang rusak? Yang rusak cuma 2, Bu. Oke. Nah, itu kamu amati dari kelas paling belakang. Terus maju lagi ke kelas berapa? 9 misalkan ya. Kelas 9 sebagian 5 kelasnya udah bagus, Bu. Karena sudah direhab, direnovasi. Tapi yang sebelah
itu utaranya masih sama Bu, kondisinya rusak, keramik jebol, keramiknya pada rusak ya kan, pada pecah. Boleh itu nanti kamu ceritakan dalam sebuah hasil observasi, kan yang kamu amati, ya tidak, yang kamu lihat, kamu amati. Nah misalkan itu judulnya tadi tentang lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolah kan masih luas ya kan, kamu harus ambil apanya yang kamu amati, apakah sarana dan prasarananya, apa tentang kebersihannya. Kalau tadi yang Beni contohkan itu sarana dan prasarana. Nah sekarang Beni lanjut, ruang kelas sudah ya, kantin sudah, sekarang apa? Kamar mandi. Nah kamar mandi siswa bagaimana SMP 3? Kamar mandinya Bu, aduh banyak yang rusak Bu, pintunya seringnya pada itu rusak, ditendang anak-anak Bu. Waduh. Padahal yang namanya fasilitas sekolah itu harus dijaga, jangan dirusak. Paham tidak? Ya. Jadi kalau mau menggunakannya silakan gunakan sebagai layaknya. Kalau mau masuk ya dibuka pakai tangan, jangan ditendang pakai der gitu. Ya bagaimana tidak rusak? Itu pintu kamar mandi diganti 1000 kali. Tapi kalau siswa SMP 3 masih bersikap seperti itu, apakah awet pintunya? Tidak. Akan rusak. Nah itu setelah kamar mandi maju lagi, misalkan ke perpustakaan ya. Nah kalau perpustakaannya kondisinya udah bagus Bu, buku-bukunya lengkap, ruangannya rapi, bersih, nyaman untuk belajar literasi di sela-sela pembelajaran. Seperti kalian kemarin kan sudah Beni pernah ya kegiatan literasi kan, ada sebulan berapa kali itu kan? Iya, itu tentang tadi misalnya judulnya lingkungan sekolah. Nah menyusun kalimat pembukaan ini. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi nanti kalian juga harus pandai menyusun kalimat pembukaan. Kalimat pembukaannya bagaimana? Kalimat pembukaannya berarti nanti disampaikan masih hal-hal yang bersifat umum. Misalnya tadi judulnya lingkungan sekolah, ya berarti kamu masuk SMP Negeri 3 Brebes terletak di Jalan Gajah Mada. Ini kan situasi SMP Negeri 3 Brebes setiap paginya sangat mengesankan. Tiap kelas kondisinya bersih, ya kan? Ruangan kelas bersih, nyaman untuk belajar. Siswa-siswanya belajar dengan giat, tidak menghiraukan keadaan di jalan raya. SMP Negeri 3 Brebes terletak di Jalan Pantura, misalkan ya, itu bisa masuk ke bagian kalimat pembukaan. Sampai di sini paham? Nah, masuk baru menyusun isi laporan seperti yang Beni sampaikan tadi. Isinya apa yang kamu ambil? Misalnya kamu mengambil tentang sarana dan prasarana, oke, isinya tentang itu, ya enggak? Ya. Tapi kalau misalkan kamu mengambilnya tentang kebersihan, ya kamu lihat kebersihannya mulai dari belakang sampai di pintu gerbang. Itu sudah merupakan bagian dari isi, ya. Terus yang selanjutnya itu menuliskan kalimat penutup. Kalimat penutup itu isinya tentang kesimpulan. Kesimpulannya apa? SMP Negeri 3 Brebes merupakan sekolahan yang sangat didambakan oleh masyarakat Brebes. Karena SMP 3 Brebes kondisi sekolahannya sudah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Kemendikbud. Ruang kelas, ventilasinya lengkap, kebersihannya juga sudah bagus.
siswa-siswinya ya, para siswanya sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak ada permasalahan antar teman. Mereka hidup dengan akur, guyub, gotong royong. Misalkan seperti itu ya. Itu bisa kamu ambil dalam sebuah kesimpulan. Kesimpulan tadi berada di bagian mana? Ya, bagian penutup. Itu tadi langkah-langkah untuk membuat laporan hasil observasi. Coba Bu ini ulangi. Yang pertama apa tadi? Langkah-langkahnya yang pertama ya membuat judul. Yang kedua ya menyusun isinya ya. Isinya apa aja. Terus yang ketiga ya, nanti setelah itu kalian buat menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Untuk mudahnya kalian sebelum membuat teks itu buat kerangka dulu. Kerangka itu nanti kamu kembangkan menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Itu untuk mempermudah. Tapi kalau Bu saya sudah lihat Bu dalam membuat teks bagus, nggak usah membuat kerangka Bu, tapi saya sudah tahu langkah-langkahnya, boleh, sip. Jika ada siswa yang seperti itu, Bu tapi saya mau buat kerangkanya dulu lah Bu, ya boleh. Namanya anak kan punya kemampuan berpikir berbeda-beda. Ada yang punya pemikiran yang bertaraf tinggi, ya kan? Ada yang punya pemikiran yang pola pemikirannya masih rendah, ya. Jadi Bu ini tidak memaksakan, yang penting hasilnya bagus dan benar ya. Tuh. Nah, sekarang lanjut data dan fakta. Kenapa harus ada data dan fakta, Bu? Dalam laporan hasil observasi kenapa? Karena ya, betul Lisa. Biar bisa mengetahui kebenarannya. Bisa mengetahui kebenarannya dari mana? Ya dari itu. Dari data dan fakta. Data itu bisa diambil waktu kalian mengamati datanya apa saja ya. Dari tadi yang seperti Beni contohkan, data bangunan yang rusak. Misalkan kalau tadi tentang sarana ya, yang rusak apa saja. Misalkan kursinya ada berapa, jumlahnya yang rusak berapa, mejanya ada berapa, yang rusak berapa, kan seperti itu kan. Nah, data dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan kumpulan informasi atau keterangan yang benar dan nyata. Ya betul. Data, sekali lagi, data dibedakan menjadi berapa? Ya, ada data yang berupa terus yang kedua tidak berbentuk angka. Yang berbentuk angka jelas di dalam kalimatnya itu muncul ada angka. Contohnya apa? Bis yang dimiliki perusahaan Dedi Jaya berjumlah 800 buah. Mana yang menunjukkan kalimat itu masuk contoh yang data menggunakan angka? Ada kata muncul di situ angka 800. Nah, yang kedua, data tidak berbentuk angka. Jadi data itu hanya bentuknya seperti kalimat. Tidak muncul angka di situ. Contohnya apa? Pemilik perusahaan bis Dedi Jaya bernama Bapak Haji Muhadi. Kalian tahu nggak bis Dedi Jaya? Tahu ya. Kalian pernah naik nggak? Nah, berarti itu punya siapa? Orang mana? Orang Tegal apa Brebes? Orang Brebes. Kenapa Bu ini ambil contoh itu? Karena kalian tidak asing dengan nama itu, ya apa tidak? Ya. Nah, selanjutnya setelah data
dan fakta. Nah, fungsinya apa sih membuat teks laporan itu? Ya kan? Fungsinya apa sih, Bu? Kenapa harus membuat teks laporan? Ya kan? Yang pertama apa? Menjelaskan, memberitahukan tanggung jawab dari sebuah kegiatan. Kegiatan apa? Pengamatan. Fungsinya apa? Memberitahukan. Yang diberitahukan siapa? Masyarakat. Masyarakat jika membaca hasil karya kamu, tulisan kamu. Misalkan tadi kamu tentang lingkungan sekolah kan, SMP 3. Masyarakat yang di Tegal pojok sana yang mau ke Bumi Jawa, tahu tidak SMP Negeri 3 kalau tidak membaca tulisan kalian? Tahu? Tidak, nggak tahu yang di pucuk gunung sana, yang mau ke Guci misalkan ya, kan nggak tahu SMP Negeri 3 di mana sih? SMP Negeri 3 Brebes, ya kan? Tapi setelah membaca hasil karya kalian dalam bentuk teks laporan, bisa tahu, oh iya, berarti fungsi yang pertama itu memberi tahukan kepada orang lain atau menjelaskan dari hasil pengamatan. Yang selanjutnya, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, bisa untuk memecahkan masalah atau bisa untuk mengambil keputusan. Misalkan dari laporan tadi, solusinya apa ya? Biar anak-anak SMP 3 itu tidak berperilaku seenaknya dalam menggunakan fasilitas sekolah. Solusinya apa? Misalkan ada dari sekolah lain masukan ya, oh solusinya ini aja. Untuk mendidik anak-anak, menanamkan rasa memiliki fasilitas yang ada di sekolahan. Kalau kalian merasa memiliki yang ada di sekolahan ini, kan seakan-akan itu benda kamu kan, milik kamu kan. Nah, kamu menjaganya bagaimana? Apakah hati-hati? Apakah sembarangan? Misalnya saja wis, lalu kamu bolpen hilang be ributnya kayak pasar Limbangan, ya apa tidak? Iya. Paling bolpen harganya berapa? 3.000. Murah tidak? Murah. Sedangkan fasilitas sekolahan harganya mahal apa murah? Mahal. Tapi kenapa sering rusak? Karena apa? Siswanya tidak menanamkan jiwa kepemilikan. Jadi anggapannya lah punya sekolah niki, bukan punya saya. Ya apa tidak? Nanti diganti sama Pak Guru yang baru, sama Bu Guru. Jangan seperti itu ya. Jadi harus punya jiwa kamu memiliki fasilitas sekolahan. Nah, itu tadi mengambil sebuah pemecahan masalah. Masalahnya ini solusinya gimana ya? Biar fasilitas sekolahan itu tidak cepat rusak. Ya anak-anaknya dibina, Bu. Diberi pengertian. Kalau apa yang ada di sekolahan ibaratnya itu milik kamu sendiri. Kalau milik kamu sendiri barangnya rusak, kamu rasanya bagaimana? Sedih apa senang? Nah, sedih kan? Tapi kalau kamu tidak rasa memiliki fasilitas yang ada di sekolahan, ya cuek-cuek aja. Ya apa tidak? Alah, pan rusak panorak. Ya kan? Paling kamu tinggal laporan, Bu, pintunya nggak bisa ditutup. Bu, jendelanya nggak bisa dibuka, kacanya pecah, Bu. Ya apa tidak? Nah, karena kamu nggak ada jiwa rasa memiliki. Nah, dari situ mungkin yang membaca laporan hasil observasi bisa memberikan sebuah keputusan tentang pemecahan masalah dari laporan yang kalian buat. Tuh fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga sebagai sumber informasi. Sebagai sumber informasi bagaimana, Bu?
Lah itu informasinya yang didapatkan dari hasil tulisan kamu. Ya apa tidak? Oh iya, ternyata di Yogyakarta, misalkan yang tadi tentang Widya Wisata ya. Oh iya, ternyata di Yogyakarta itu sekarang objek wisatanya ada yang baru. Museum Mbah Marijan misalkan ya. Terus ada yang untuk yang naik jeep apa ya Cak kemarin? Yang harus menaiki jeep itu berarti objeknya apa coba? Ravatur ya. Nah, dari informasi itu masyarakat yang dulu pernah ke Jogja tapi kan objeknya belum ada. Yang baru-baru kalian kunjungi kan? Oh iya, ternyata di Jogja sekarang ada objek baru. Yuk ke sana yuk. Wah, misalkan sekolah lain yang membaca hasil tulisan kamu berarti masuk fungsi yang ketiga, merupakan sumber informasi. Itu fungsinya. Makanya jangan dianggap remeh. Hasil karya kamu jika bagus dibaca orang bisa memberikan manfaat. Memang keterampilan menulis itu keterampilan yang tidak mudah. Ya tidak? Karena kalian harus punya pengetahuan kosakata bahasa yang lebih luas. Caranya bagaimana? Biar kamu kosakata bahasanya luas dengan cara membaca literatur, kajian literasi dari para ahli. Dari berbagai macam bacaan, kamu bisa menambah wawasan kamu. Ya apa tidak? Kamu di sela-sela pelajaran, kalau nggak ada gurunya seneng, misalkan Pak Guru atau Bu Guru ada kepentingan mendadak anaknya wisuda, otomatis kan kamu belajar sendiri ya, asik jam kos kan malah kayak gitu ya. Itu jika jawaban anak yang tidak punya daya literasi yang tinggi. Tapi kalau daya literasi kamu tinggi, mumpung Bu Guru ini ada kepentingan ke Semarang, anaknya wisuda, aku mau masuk ke perpus lah. Aku mau membaca buku di luar materi pelajaran. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia, enggak, enak kayak beni kosong kayak. Malah nongkrong di kantin, betul tidak? Seperti itu betul nongkrong di kantin? Oh iya, tidak, nggak boleh. Kalau ada guru yang punya kepentingan, kamu masuk ke perpustakaan, kamu baca buku-buku yang di sana. Di perpustakaan sekarang kan bukunya banyak, buku-buku non pelajaran. Untuk apa sih? Untuk menambah wawasan kalian untuk penggunaan kosakata. Jika kamu sering membaca kajian-kajian literatur dari para ahli, jadi nanti keterampilan menulisnya kamu pasti lebih baik dibandingkan teman-teman yang tidak suka membaca. Nah, ya itu. Nah, yang selanjutnya itu untuk sebagai bahan untuk pendokumentasi. Hasil karyanya kalian didokumentasikan, bisa dibaca orang banyak, tulisannya ya, bisa banyak tulisan bisa dibaca orang lain. Sampai di sini bisa masuk? Silakan. Masih.
diskusi kelompok. Jadi untuk pembelajaran hari ini nanti kalian berkelompok ya, nanti membuat tes laporan hasil observasi. Untuk kelompok silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Masuk kelompoknya, ini langsung nggak salah. Kelompoknya dalam hitungan 1, 2, 3. Langsung ke kelompok. Bajaknya Rama masuk ke sini aja. Rama sama Lina masuk ke sini. Satu kelompok kemarin kan udah bagi ya. Nah, masuk. Bunda, Lura masuk ke sini. Ya, masuk aja. Sep, sep, sep. Nah ini sama Lina ini kan sudah seperti yang kemarin ya. Seperti yang kemarin ini si Satria kan kemarin ke sini kan kamu lupa sama Pak Jen ke sini. Ya, itu Anda sama aktivitas itu. Nah,
Kelompok 2 akan mepresentasikan hasil teks laporan hasil observasi tentang sampah. Judul tentang sampah. Sampah merupakan barang sisa yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sampah dibagi menjadi dua jenis, sampah organik dan sampah anorganik. Sungai merupakan aliran sungai yang mengalir dari hilir ke hulu. Sungai pada umumnya digunakan sebagai tempat kegiatan yang membantu manusia. Namun, di Desa Jantung, Kecamatan Bumiaji, sungai disalahgunakan menjadi tempat pembuangan akhir sampah sehingga sungai dulunya dialiri air sekarang menjadi kering dan penuh dengan timbunan sampah. Sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit diuraikan, tidak bisa hancur dengan alami. Biasanya terdiri atas limbah bahan-bahan kimia yang tidak mudah diuraikan, sedangkan jika sampah anorganik didaur ulang dapat membuat barang yang bernilai guna. Contoh jenis sampah anorganik adalah plastik, wadah deterjen, dan plastik bungkus sisa makanan. Sampah anorganik adalah sampah yang dapat diuraikan lagi dan mudah membusuk. Sampah ini biasanya berupa limbah rumah tangga yang mudah membusuk, limbah ternak yang tidak dikelola terlebih dulu, tetapi langsung dibuang saja. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan lagi dan mudah membusuk. Sampah ini biasanya berupa limbah rumah tangga yang mudah
Pantai curam biasanya identik dengan tekstur topografi yang disebabkan karena tanah memanjang yang sejajar dengan pantai dan terkikis ombak besar, sehingga terjadilah penyebab curam dan laut dalam. Contohnya yaitu pantai di selatan Pulau Jawa dan barat Pulau Sumatera. Sementara pantai BTP atau Flais adalah pantai yang curam di muka tebing karena adanya pegunungan melintang tegak lurus terhadap pantai. Di pantai ini sering dijumpai laut yang dangkal. Terjadinya Flais karena penyemburan hasil kerusakan tebing pantai itu sendiri yang disebabkan oleh abrasi atau erosi. Terakhir, ada pantai karang terjadi juga di dasar laut sepanjang pantai terdapat gunung. Misalnya pantai di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pantai seperti ini biasanya dijadikan objek wisata laut, misalnya taman bengawan di Madagaskar. Pantai merupakan tempat wisata yang populer dan pantas untuk dinikmati bersama keluarga. Pantai juga memiliki ekosistem yang kaya akan komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pantai terdiri atas tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai. Sementara itu, komponen abiotik pantai terdiri atas gelombang paus, angin, pasir, batuan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, masih banyak komponen lainnya yang ada di pantai. Dapat kita manfaatkan untuk kehidupan, seperti pasir yang dicampur dengan air laut, diolah menjadi garam, dan manfaat lain yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang adalah manfaat pasir untuk kesehatan manusia. Pantai terdiri atas beberapa jenis komponen abiotik, biotik. Pantai mengandung banyak manfaat. Saya bilang pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan manusia. Identifikasi struktur. Pernyataan umum berada di paragraf 1 yang menjelaskan jenis pantai, seperti definisi dan gambaran pantai. Deskripsi bagian ada pada paragraf 2 yang berisi penjelasan dari jenis pantai secara khusus beserta contohnya. Deskripsi manfaat bagian ada pada paragraf 3 yang berisi tentang manfaat pantai bagi manusia. Kesimpulan berada di paragraf 4 karena berisi ringkasan singkat tentang apa yang sudah dipaparkan sebelum mengenai pantai. Sampai Ya, Satria mau